menjaga lisan. Jangan sampai kata-kata kita menyinggung orang, jangan sampai kata-kata kita keliru. Kalau keliru, maka dituntut oleh Allah. Yang pertama-tama nuntut itu Allah, bukan orang yang kita salahi. Paling-paling orang yang kita salahi gerundel, paling-paling menghasut atau mempengaruhi orang lain untuk memusuhi kita, gitu aja. Dimusuhi orang kadang-kadang nggak berbahaya, nggak membahayakan kita. Kalau dimusuhi orang, seperti kata-kata Ibnu Taimiyah itu ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh musuhku terhadapku? Kalau aku dibunuh, syahid bagiku. Kalau aku diusir, siyahah, ngelencer, bertamasya, berrekreasi bagiku. Kalau aku dipenjara, maka khalwat bagiku. Khalwat itu seperti Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu itu ya, itu berkhalwat. Umpama cara Jawa nih semedi, menyepi. Berkhalwat itu bagi Nabi Muhammad SAW, bagi Buya Hamka atau bagi yang lain itu kenikmatan. Nyepi itu kenikmatan. Kalau kita bersendirian di malam hari, mengadu kepada Allah di kegelapan, itu kita sama dengan nyepi. Nah, begitu itu kemesraan kepada Allah dengan Allah yang paling mesra. Nah, begitu itu kita sampaikan unek-unek kita kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita curhat. Nah, begitu itu enak. Makanya Buya Hamka itu sampai bisa menulis Tafsir Al-Azhar 30 juz. Satu juz itu segini. Jadi kalau dijajar itu mungkin 3 rak itu dijajar gini. Nah, begitu itu hasil dari khalwat, di penjara oleh rezim Orde Lama, nggak salah tapi di penjara. Ya seperti Nabi Yusuf itu nggak salah di penjara, atau yang lain-lain. Banyak ulama aktivis yang dipenjara tidak salah atau dibunuh tidak salah. Orang yang nggak salah tapi difitnah untuk menjadi salah demi sebuah tujuan. Salah satu sumbernya tadi ya adalah ketidakhati-hatian atau rasa takut kepada Allah itu hilang. Makanya ada pemilihan RT yang curang, pemilihan takmir yang curang, menggelembungkan suara sampai dinyanyikan itu 173 suara menjadi 73. Nah, begitu itu sampai dinyanyikan begitu sama orang-orang yang di medsos itu. Nah, begitu itu karena tidak hati-hati, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke menjaga lisan. Menjaga lisan itu sangat dipentingkan karena yang menuntut pertama-tama kalau kita tidak menjaga lisan itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman, membenarkan berita tentang hari akhir, hari kiamat, kepada berita tentang Allah, maka hendaklah dia berkata yang benar. Kalau nggak bisa berkata dengan benar, yang benar, hendaklah dia diam. Jaga lisan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sedikitnya ilmu. Banyak ulama yang meninggalkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ilmu enggak ada, karena ilmu itu yang di dada. Al ilmu fis sudur, ma fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Kalau tulisan itu sering ditinggalkan orang, walaupun tulisan ini adalah ikatan ilmu ya. Kalau binatang itu diikat dengan tali, kalau ilmu diikat dengan tulisan agar tidak lepas, agar tidak ucul, diikat.
ikatannya ilmu itu dengan tulisan. Tapi seringnya tulisan itu ditinggalkan oleh pikiran, ditinggalkan oleh sikap. Seringnya karena sikapnya nggak sesuai dengan tulisan. Kenapa? Ya mungkin lupa atau digoda setan sehingga meninggalkan itu. Akhirnya nggak terlaksana, nggak diaplikasikan, nggak dipraktekkan. Balik lagi ke hadis itu tadi ya, tersebar kebodohan. Sedikit ilmu tersebar kebodohan. Apa bodoh itu? Kalau makna ilmu secara bahasa, al-ilmu diddul jahli. Ilmu itu lawan dari kebodohan. Jahlun itu bodoh. Al-jahlu jahiliyah. Makanya ada istilah jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Kebodohan. Kebodohan itu apa? Menurut istilah Islam, kebodohan itu bukan karena nggak bisa nulis atau nggak bisa menghitung. Ya itu tadi 19 tambah 34 sama dengan 534. Ya, itu nggak bisa menghitung. Kayak panitia pemilihan RT kemarin, pemilihan takmir kemarin itu begitu. TP akhwat atau ibu-ibu memilih Pak Wiyoto 19, yang satu memilih saya 35 orang. Nah, itu dijumlah jadi 334. Nah, begitu itu karena nggak bisa ngitung. Apa itu namanya? Bodoh. Nah, bodoh secara istilah Islam bukan itu. Bodoh secara istilah Islam adalah jauhnya seseorang itu dari ilmu. Tidak berilmu Islam, tidak mempunyai ilmu tentang yang bisa mengantarkan seseorang kepada kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud ya, laisal ilmu an kathratil hadits, laisal ilma an kathratil hadits walakinnal ilma an kathratil khasyah. Dikutip oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Fatir ayat 35 insyaallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hambanya yang alim.